فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Allah menggambarkan di sini wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Di petikan ayat 30 Al-Furqan ini Allah menjelaskan kepada kita wa qala ar-rasul, dan berkata Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya rabbi, ya Allah, munadiyan rabbahu syakian ilaihi i'rada qaumihi. Nabi berkeluh kesah kepada Allah Rabbil Izzah, menyampaikan keprihatinannya tentang apa kondisi yang akan dialami dan sedang terjadi di tengah-tengah kaumnya. Tentu yang menjadi permasalahan umatnya Muhammad SAW, bukan non-muslim. Ya Rabbi, ya Allah, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kaumku menjadikan Al-Quran itu diabaikan. Syekh Abu Bakar Jabil Jazairi dalam tafsirnya As-Tafsir mengatakan, Nabi berkeluh kesah kepada Allah Rabbil Izzah tentang kondisi kaumnya, menjadikan Al-Quran mahjura, hal yang diabaikan. Wa hajruhum lil Qur'ani tarkuhum sima'ahu wa tafahumahu wal amala bima fih. Indikator yang menunjukkan kaumnya itu sudah menghajar, mengabaikan, meninggalkan Al-Quran, wa hajruhum lil Quran, unsur hajarnya mereka mengabaikan Quran, tarkuhum, tatkala mereka mulai meninggalkan sima'ahu, sudah tak lagi mau mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quranul Karim, kalamullah. Lalu yang kedua indikatornya apa? Wa tafahumahu, dan mereka sudah tak mau lagi untuk tafahum. Ada effort, ada upaya, ada ikhtiar, ada usaha memahami dari kandungan makna ayat yang dibaca. Dan puncaknya yang ketiga, wal amala bima fihi, sudah tidak mau mengamalkan dari kandungan ayat yang dia baca. Karena kalau sudah enggan mendengarkan, sudah tidak mau lagi menghayati, mentadaburi kandungan maknanya, bagaimana mungkin bisa mengamalkannya? Itu indikator yang menunjukkan bahwasanya umat di tengah-tengah kita akan menghajar Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, meninggalkan Al-Quranul Karim dengan tiga indikator. Tarkuhum sima'ahu wa tafahumahu wal amala bima fihi. Mereka sudah berani meninggalkan untuk tidak mendengarkan Al-Quranul Karim. Mereka sudah tidak mau lagi tafahum, mentadaburi, menghayati, memahami kandungan maknanya, dan puncaknya adalah mengamalkan dari kandungan ayat yang mereka baca. Padahal sudah sering kita dengar, kita kaji, kita pelajari tentang bagaimana keutamaan orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis yang masyhur sudah kita tahu bersama, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, orang yang terbaik di antara kalian, ketika ada di antara kalian sosok seorang hamba Allah, man ta'allama al-Qur'an, yang mau berkenan, tergerak hati dan dirinya melangkah untuk belajar Al-Quran, wa'allamahu, dan mengajarkannya. Lalu ketika muncul di antara kita pertanyaan, masih mungkinkah generasi di era sekarang ini
Terlebih sudah kita dihebohkan dengan generasi Gen Z. Bukan Gen Z ya. Gen Z orang bilang, bukan gengsi. Sekarang kembali ke gen alpha, beta, dan seterusnya. Seiring dengan perkembangan teknologi dan gizi yang mereka asup, muncullah istilah-istilah yang istimewa. Terlepas istilah apapun yang mereka sematkan, yang mereka lekatkan, yang mereka berikan, kembali ke pribadi kita masing-masing. Kembali kepada diri kita masing-masing. Mungkinkah muncul di tengah-tengah umat saat ini, khususnya yang sekarang kita mengalaminya, kita merasakannya, kita hidup tengah-tengah ini, terlahir generasi-generasi Qur'ani? Maka kita katakan bukan hal yang mustahil, bukan hal yang tidak mungkin. Tentu kita kembali kepada formula, kepada sebuah kaidah yang itu sudah menjadi patokan untuk kita yakini bersama ketika Allah Rabbil Izzah berfirman di petikan ayat 11 Ar-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Rabbil Izzah la yughayyiru ma biqaumin, tidak akan merubah nasib satu kaum. Sampai kapan? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka mau bangkit merubah kondisi dan keadaan mereka. Jadi itu yang menjadi pedoman dan prinsip hidup kita. Allah sudah mengingatkan kita, innallaha la yughayyiru, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan, nasib satu kaum, satu bangsa, penduduk sebuah negeri, sampai penduduk itu mau menyadari dan mau sadar diri dan mau bangkit untuk berubah. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka mau bangkit untuk merubah kondisi yang sekarang mereka alami. Sehingga bersyukurlah kita, berbahagialah kita tatkala di antara kita, di antara anak-anak kaum muslimin, muncullah generasi-generasi muslim-muslimah yang mereka betul-betul berharap untuk menjadi generasi Qur'ani. Generasi yang cinta Al-Quran, generasi yang cinta untuk membaca Al-Quran, generasi yang mau bangkit untuk mentadabburinya, memahami kandungan maknanya, menghayatinya. Namun hal yang sangat prinsipil, hal yang sangat penting, dan itu yang utama dan pokok dari tujuan kita membaca Al-Quran, tidak hanya pada sebatas membacanya, tidak hanya sebatas pada mengindahkan nada suaranya, ataupun hal-hal yang terkait masalah keindahannya, tapi adalah al-amalu bihi. Makanya para ulama ketika menyampaikan kepada kita petikan ayat yang tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 121. Bagaimana bunyinya? Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, yatlunahu haqqa tilawatihi, mereka membacanya dengan tilawah yang sebenarnya, tidak sekedar membaca dan lewat begitu saja. Itu artinya generasi idaman, generasi Qur'ani yang diharapkan lahir di antara kita umat Islam itu adalah ketika memahami kandungan ayat ini. Yatlunahu haqqa tilawatihi, mereka membacanya dengan bacaan yang semestinya, dengan tilawah yang hakiki. Kata para ulama, la yakunul mar'u taliyan lil Qur'ani haqqa tilawatihi hatta yaqra'ahu qira'atan sahihatan thumma
yafhamuhu fahman sahihan saliman summa ya'malu bihi. Bahkan kata para ulama, la yakunu talian haqqa tilawah. Seorang hamba belum layak dikatakan dia menjadi pembaca Al-Quran yang sejati kalau hanya sekedar membaca saja. Membaca lewat, baca lewat. Bukan itu esensinya. Bukan itu inti dari yang kita lakukan. Kecuali kalau kita sudah menerapkan 3 hal dalam satu langkah ini. Qiraatuhu, membaca dengan baik dan benar. Summa hifdhuhu, menghafalnya dengan baik. Summal amalu bihi, dan dia mengamalkannya. Dia mengamalkannya. Subhanallah. Generasi inilah yang memang diharapkan kemunculannya, kelahirannya, dan keberadaannya di permukaan bumi ini. Tidak hanya kita dituntut untuk gemar membaca Al-Quran, tapi ada unsur lain yang menjadi konsekuensi kita, tuntutan kita. Terlebih, hakikat Allah Rabbil Izzah menurunkan Al-Quranul Karim tidak hanya untuk dibaca. Bukankah Allah Rabbil Izzah di petikan ayat 82 An-Nisa 24 surat Muhammad mengawali firmannya dengan mengatakan afala yatadabbarunal Quran. Apakah mereka tidak berusaha untuk menyadari kewajibannya sebagai seorang hamba untuk melangkah ketika membaca Al-Quran, meningkatkan langkahnya menjadi tadabbur, menghayati dengan baik apa yang dia baca, memahami dengan baik kandungan maknanya, lalu berusaha menghafalnya dengan sebaik-baiknya, dan dia mengamalkannya. Tidak ada istilah seorang hamba itu sia-sia ketika membaca Al-Quran. Kenapa? Karena yang kita baca adalah kalamullah. Yang kita baca firman Allah. Bahkan di antara guru-guru kita, para masyayikh kita, pernah mengingatkan kita. Di antara penyemangat kita rajin baca Al-Quran, dari tiap huruf yang kita baca, ingatlah. Setiap huruf yang kita baca dari kalamullah, huruf itu pula lah yang sempat dan pernah dibaca oleh Nabiullah, Habibullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai para masyayikh ingin mendobrak kita, menyemangati kita untuk menyadarkan kita bahwasanya setiap huruf yang antum baca dari kalamullah, dari firman Allah, Al-Quranul Karim, huruf itu pula yang sudah dibaca oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah, Habibullah. Subhanallah. Sangat banyak sekian dalil yang kita dapati yang menjadikan kepada kita motivasi, penyemangat agar kita betul-betul melangkah dan mencetak diri kita menjadi generasi Qur'ani yang memiliki karakter cinta kepada Al-Quran. Namun di antara pesan para ulama yang sampaikan kepada kita, laisa sya'nu an tuhibba wa innama sya'nu an tuhabba. Bukanlah tujuan utama yang harus kau cari engkau mencintai, tapi yang lebih utama dan tak kalah pentingnya bagaimana engkau kelak dicintai oleh siapa? Allah Rabbil Izzah. Makanya di antara ungkapan dari syair para ulama bilang sama kita, ta'sil ilaha wa tas'umu hubbahu, hadha la umri fil qiyasi syani'u, in kana hubbuka sadikan la'ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Engkau saat ini bermaksiat kepada Allah
sementara kau mengklaim dirimu cinta kepada Allah. Hadzal umri fil qiyasi syani'u. Sungguh ini merupakan analogi yang rusak, yang buruk. Lihat, hadzal umri fil qiyasi syani'u. In kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kalau mengklaim pengakuan cintamu kepada Allah itu benar, jujur, maka engkau akan tampil sebagai seorang hamba yang taat kepada Allah Rabbul Izzah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang mencintai tentu akan mendaati kepada yang dia cintai.